Gimana kalau saya bilang ada harta karun yang tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga? Yap, di tempat sampah kita sendiri. Hari ini, kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah krisis global yang diam-diam terjadi di dapur kita, dan gimana caranya kita bisa mengubah masalah ini jadi sebuah peluang yang luar biasa. Coba deh lihat angka ini. 1,05 miliar ton. Sebanyak itulah makanan yang terbuang di seluruh dunia hanya dalam 1 tahun, di tahun 2022. Ini bukan angka main-main loh, ini adalah bukti pemborosan masif yang bahkan sulit kita bayangkan. Dan yang perlu kita garis bawahi, ini tuh bukan sisa tulang ayam atau kulit pisang ya. Yang kita sebut sebagai food waste itu adalah makanan yang kualitasnya masih bagus banget. Makanan yang seharusnya kita makan, malah berakhir di tempat sampah. Ini beda ya sama food loss yang terjadi pas di tahap produksi atau panen. Skala masalahnya ini udah gede banget sampai bisa kita sebut sebagai krisis. Krisis yang seringkali nggak kelihatan. Nah, yuk kita bedah bareng seberapa besar dampaknya, terutama buat kita di Indonesia. Kalau kita ngomongin Indonesia, angkanya nggak kalah bikin geleng-geleng kepala. Setiap tahun, kerugian kita karena sampah makanan itu mencapai 480 triliun rupiah. Itu setara dengan 4-5% dari PDB negara kita. Coba bayangin, uang sebanyak itu bisa dipakai buat apa aja ya? Tapi yang paling bikin nyesek itu, ya ironinya, di saat kita dengan gampangnya membuang makanan, di luar sana, bahkan mungkin di sekitar kita, masih ada jutaan orang yang bingung hari ini bisa makan atau enggak. Ini udah bukan lagi sekedar soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, dari mana sih semua sampah ini datang? Siapa yang paling bertanggung jawab? Jawabannya mungkin bakal mengejutkan Anda. Coba kita lihat datanya. Ternyata kontributor terbesarnya dengan porsi 61% itu bukan pabrik atau supermarket, tapi kita semua. Iya, rumah tangga kita masing-masing. Dapur kita lah sumber utama dari masalah ini. Mungkin ini saatnya kita jujur dan coba deh lihat isi keranjang sampah kita. Terus kenapa ya kita sering buang makanan? Penyebabnya itu hal-hal yang dekat banget sama keseharian kita. Mulai dari kalap belanja karena ada promo, masaknya nggak direncanain, salah nyimpen bahan makanan, sampai ya budaya kita yang kadang suka menyajikan makanan berlebihan karena takut dibilang nggak sopan. Salah satu biang kerok terbesarnya, kita sering bingung sama label tanggal. Padahal kuncinya simple. Kalau tulisannya baik digunakan sebelum atau best before, itu soal kualitas. Mungkin rotinya udah nggak seempuk pas baru beli, tapi seringkali masih aman dimakan. Beda sama tanggal kedaluarsa atau expired date. Nah, ini soal keamanan. Kalau udah lewat tanggalnya, jangan ambil resiko. Kerugian akibat sampah pangan ini ternyata jauh lebih besar dari sekedar angka triliunan rupiah yang hilang loh. Ada dampak-dampak lain yang tersembunyi tapi sama merusaknya. Selain rugi duit, sampah makanan yang numpuk di TPA itu membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas ini puluhan kali lebih berbahaya buat pemanasan global dibanding karbon dioksida. Jadi gini, setiap kita buang makanan, kita itu nggak cuma buang makanan itu aja, tapi kita juga membuang semua air, tanah, dan energi yang dipakai buat memproduksinya. Semuanya jadi sia-sia. Nah, ini dia perjalanan tragisnya. Mulai dari pertanian yang butuh banyak sumber daya, terus diangkut pakai bahan bakar, sampai di piring kita, malah berakhir membusuk di TPA dan jadi polusi. Di setiap tahapnya ada pemborosan yang nggak bisa kita tarik kembali. Oke, kita udah lihat ya betapa rumitnya masalah ini. Tapi, gimana kalau kita balik cara pandangnya? Gimana kalau saya bilang, di dalam tumpukan sampah itu sebenarnya tersimpan peluang besar, sebuah harta karun. Kuncinya ada di konsep ini, ekonomi sirkular. Coba deh bayangin sebuah dunia di mana kata sampah itu nggak ada artinya lagi. Kenapa? Karena dalam model ini nggak ada yang dibuang. Semua yang tadinya sisa diolah lagi jadi bahan baku untuk sesuatu yang baru dan bernilai. Jadi, gimana cara mengubah sampah jadi kekayaan? Prosesnya itu disebut waste to wealth. Sampah makanan dikumpulin, lalu diolah. Hasilnya, macam-macam produk baru yang super berguna. Bisa jadi biogas untuk energi, jadi pupuk organik, bahkan jadi pakan ternak yang kaya protein. Keren kan? Dan kalau Anda masih butuh alasan ekonomi, ini dia. Setiap $1 yang diinvestasikan untuk mengurangi sampah makanan, ternyata bisa menghasilkan keuntungan sampai $14. Ini bukan cuma baik buat planet kita, tapi juga langkah bisnis yang sangat cerdas. Beberapa negara lain udah gerak cepat loh. Prancis misalnya, mewajibkan supermarket donasiin makanan berlebih. Korea Selatan menerapkan sistem bayar sampah sesuai berat. Dan kebijakan ini terbukti efektif banget.
Indonesia sebenarnya udah punya target, tapi ya implementasinya yang masih perlu kita dorong bersama-sama biar lebih kuat lagi. Tapi perubahan besar itu nggak harus selalu nunggu pemerintah kok. Perubahan yang paling berdampak justru bisa kita mulai sekarang juga. Dari mana? Ya dari tempat yang paling kita kenal, dapur kita sendiri. Ini dia 4 langkah praktis yang bisa langsung kita coba. 1. Rencanakan belanjaan dan masakan. 2. Pelajari cara menyimpan makanan yang benar biar lebih awet. 3. Yuk jadi lebih kreatif sama makanan sisa. Dan 4. Ingat lagi soal bedanya label kedaluarsa. Kelihatannya simpel ya, tapi bayangin kalau jutaan dapur di Indonesia melakukan ini. Dampaknya pasti luar biasa. Jadi, pada akhirnya, ini semua adalah soal mengubah cara kita memandang sampah. Seperti kutipan ini bilang, sampah makanan itu bukan sekedar sisaan, tapi sumber daya berharga yang belum kita manfaatkan, yang punya potensi ekonomi sangat tinggi. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kalau kita tahu ada harta karun yang bisa menyelamatkan ekonomi, lingkungan, dan bahkan membantu sesama yang tersembunyi di tempat sampah kita, apalagi yang kita tunggu? Perubahan itu dimulai dari kita.